Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang filantropi Islam. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu di antaranya konsep filantropi Islam, instrumen filantropi Islam, potensi dan realisasi filantropi Islam di Indonesia. Lalu kita juga akan bicara mengenai isu seputar filantropi Islam di Indonesia, urgensi filantropi Islam, dan juga peluang dan strategi pembangunan instrumen filantropi Islam. Ya, baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep filantropi Islam. Apa yang dimaksud dengan filantropi Islam? Filantropi Islam merupakan praktek kedermawanan dalam tradisi Islam yang dilaksanakan melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Istilah filantropi adalah rasa cinta kepada manusia yang terpatri dan diwujudkan dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Nah, setelah kita tahu apa itu yang dimaksud dengan filantropi Islam, apa saja yang masuk ke dalam instrumen filantropi Islam? Di antaranya adalah zakat, yang kita ketahui hukumnya wajib ya, lalu juga ada infak, ada sodakoh, lalu juga wakaf. Nah, antara 4 instrumen filantropi Islam tentu berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang zakat. Seperti kita ketahui bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan syarat telah mencapai nisab serta telah cukup haulnya dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak. Nah, apa sih yang menjadi rukun zakat? Rukun zakat itu adalah mengeluarkan sejumlah harta yang memang sudah cukup nisabnya. Lalu, apa yang menjadi syarat zakat? Syarat zakat itu diantaranya merdeka, Islam, akil balik, kondisi harta yang wajib dizakati, lalu ada kondisi harta sampai 1 nisab, lalu kepemilikan harta secara sempurna, lalu juga cukup haulnya, tidak memiliki hutang, dan melebihi kebutuhan pokok. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak ayat sebenarnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat ketika memang harta kita sudah memenuhi haul dan nisabnya. Nah, di antaranya ayat yang sering kita temukan di dalam Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, di sini ada ayat Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan siapa sebenarnya yang berhak untuk menerima zakat. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat yang kita sering sebut amil, lalu para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Nah, ini di antara ayat yang menjelaskan tentang siapa yang berhak untuk menerima zakat. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana pentingnya infak dan sedekah. Banyak ayat juga di dalam Al-Quran, lalu juga hadis ya yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan infak dan sedekah. Pentingnya infak dan sedekah di antaranya ayat Allah yang menjelaskan bahwa indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam itu dapat dilihat dari kepatuhannya atau kesenangannya untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Lalu kata Allah juga ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang senang berinfak dan bersedekah. Lalu orang-orang yang senang mendapatkan pertolongannya, itu yang dinyatakan oleh Allah diantaranya di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan ancaman bagi orang yang enggan atau tidak suka berinfak dan sedekah? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dinyatakan berhak untuk diperangi. Lalu kata apa yang disampaikan oleh hadis riwayat Imam Bazar dan Baihaqi katanya harta bendanya itu akan hancur dan rusak. Dan banyak hadis lainnya. Itu keutamaan infak dan sedekah. Nah, lalu bagaimana infak dan sedekah ini pemanfaatannya? Nah, karena saking utamanya infak dan sedekah, maka infak yang terkumpul itu sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas umat Islam untuk kesejahteraan, untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Lalu apa hikmahnya? Hikmah dari infak dan sedekah ini tentu banyak ya. Di antaranya menolong, membantu, membina kaum du'afa maupun mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Lalu juga perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, lalu juga menciptakan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang wakaf. Wakaf di sini adalah suatu perbuatan untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimiliki dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam selama-lamanya. Dasar hukum wakaf di antaranya yang sering diungkapkan yaitu seperti yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, bagaimana kedudukan wakaf? Wakaf tentu berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu sifatnya wajib, kalau wakaf itu dianjurkan, artinya tidak wajib ya, tetapi Allah sangat mencintai wakaf. Kedudukan wakaf ini sangat mulia, di mana wakaf ini dijadikan amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan menyerukannya dikarenakan kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan membutuhkan. Apa saja unsur-unsur wakaf? Di antaranya adalah satu, ada wakif. Wakif itu adalah orang yang mengeluarkan wakaf. Ya, orang yang mengeluarkan wakaf disebut dengan wakif. Yang kedua ada nazir. Nazir itu bisa individu, bisa lembaga yang memang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola wakaf. Lalu yang ketiga itu ada harta benda wakaf atau disebut dengan mauquf bih. Lalu ada iqrar wakaf yang kita sebut dengan sigot. Lalu ada peruntukan harta benda wakaf atau mauquf alaih. Lalu yang terakhir ada jangka waktu wakaf. Nah, sekarang kita akan coba membedakan antara zakat dan wakaf berdasarkan